Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai konsep hutang dan ekuitas. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama ada Anissa Aulia Mahmuda, NPM 014, Bumi Isnaini, NPM 043, dan saya sendiri Aprilanti Hasana, NPM 048. Yang pertama yaitu karakteristik hutang. Sebelum ke karakteristik hutang, terlebih dahulu masuk ke definisi hutang. Jadi menurut IAI, hutang atau kewajiban merupakan hutang perusahaan pada masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya ini diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, untuk karakteristik hutang yang pertama itu ada kewajiban sekarang. Jadi kewajiban tersebut timbul karena pada saat sekarang suatu entitas itu memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasa. Nah, kewajiban ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, kewajiban pada kreditor, dan yang kedua yaitu kewajiban pada pemilik. Kreditor di sini itu memiliki hak untuk didahulukan pelunasannya dalam kasus likuidasi, sedangkan untuk pemilik, hak atas aktiva hanya didasarkan pada sisa aktiva setelah kewajiban terhadap kreditor itu dipenuhi. Yang kedua yaitu hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Jadi syarat lain dari hutang yaitu berasal dari transaksi masa lalu. Transaksi ini menunjukkan transaksi yang benar-benar telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Nah, transaksi ini menunjukkan yang benar terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Selanjutnya yaitu terjadinya hutang. Yang pertama ada keadaan yang dapat menimbulkan hutang. Jadi penyebab terjadinya hutang yaitu atas dasar kewajiban yang sudah ada pada saat itu dan harus merupakan hasil transaksi masa lalu. Nah, transaksi tersebut itu bisa merupakan transaksi keuangan ataupun non-keuangan. Nah, hutang sendiri dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kewajiban legal. Nah, kewajiban legal ini merupakan hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Contohnya di sini yaitu hutang dagang atau hutang bank. Yang kedua yaitu kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif ini timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Contohnya yaitu bonus yang akan diberikan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu kewajiban equitable. Kewajiban equitable ini merupakan hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum. Contohnya yaitu hutang garansi. Lalu selanjutnya itu ada unconditional right of set. Nah, kewajiban yang berasal dari kontrak berjalan untuk memperoleh suatu barang atau jasa di masa mendatang dapat dikatakan sebagai suatu transaksi hutang atau sebaliknya bukan hutang. Nah, kewajiban tersebut merupakan suatu transaksi keuangan yang berasal dari transaksi usaha dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang apabila suatu barang atau jasa telah diterima. Nah, hutang ini harus diakui di dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi. Dan yang kedua yaitu jumlah hutang dapat diukur dengan cukup pasti. Yang selanjutnya yaitu pengukuran hutang. Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Atau dengan kata lain, besarnya nilai hutang tersebut harus didiskontokan
dengan tingkat bunga tertentu dengan rumus sebagai berikut, yaitu PV sama dengan F dikali 1 tambah R pangkat min T, di mana PV ini merupakan nilai sekarang dari utang pada tanggal penilaian, F merupakan aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian, dan R ini merupakan tingkat bunga. Kemudian Will menyebutkan bahwa pendiskontan terhadap elemen laporan keuangan hanya dapat dilakukan apabila yang pertama, elemen tersebut menunjukkan klaim kepada atau kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu yang dapat ditaksir dengan cukup pasti. Kemudian yang kedua, perusahaan akan membayar jumlah tersebut dalam periode lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca. Yang ketiga, klaim untuk kewajiban timbul dari transaksi kecuali transaksi eksekutori kontrak. Dan yang keempat, perusahaan telah merevolusi elemen neraca karena adanya informasi baru. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian utang. Yang pertama ada insubstantial defense. Nah, ini merupakan suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas risiko pada kuasa badan perwakilan tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran utang di masa mendatang. FASB menyatakan bahwa hutang tidak dapat dianggap lunas melalui insubstantial defense apabila aktiva yang ditempatkan atau diserahkan pada badan perwalian diperoleh pada saat yang sama dengan saat terjadinya utang. Yang kedua ada kredit tangguhan. Kredit tangguhan yang bukan merupakan kewajiban harus dikelompokkan sebagai utang apabila kredit tangguhan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, contoh dari kasus ini yaitu deferred tax yang berasal dari alokasi pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hutang dan rugi kontingensi. Menurut FASB nomor 5, kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan, di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Rugi kontingensi sering menjadi masalah dalam pengakuan hutang, terutama menyangkut kewajiban sekarang atau masa mendatang. Yang kelima, konsep ekuitas. Ekuitas pemilik pada dasarnya bukan kewajiban. Menurut FASB nomor 6, ekuitas adalah hak sisa terhadap aktiva suatu entitas setelah dikurangi hutang. Karakteristik ekuitas yang pertama yaitu ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva dan hutang. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber maupun investasi. Jenis komponen ekuitas ada 3, contributed capital, retained earning, dan unrealized capital adjustment. Contributed capital ini terdiri dari legal capital dan paid-in capital. Dengan retained earning ini berasal dari income statement dan dividen. Unrealized capital adjustment itu seperti donated capital. Selanjutnya, teori ekuitas, yaitu teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama ada teori proprietary. Teori ini memusatkan perhatiannya pada pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan yaitu aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Teori ini sangat cocok diterapkan untuk organisasi perseorangan dan firma karena organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan. Selanjutnya untuk makna laba, berdasarkan sudut pemilik, pendapatan diartikan sebagai kenaikan modal pemilik. Sehingga laba merupakan kenaikan kekayaan pemilik selama satu periode yang menjadi hak bagi pemilik. Pemakaian teori proprietary dalam akuntansi memberikan implikasi yang pertama, semua transaksi yang mempengaruhi perubahan kekayaan pemilik dalam satu periode harus dimasukkan sebagai penentu laba. Yang kedua, perusahaan merupakan alat bagi pemilik untuk mencapai tujuannya, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Yang ketiga, dividen merupakan distribusi laba bagi pemilik. Kemudian bunga pinjaman dan pajak penghasilan dianggap sebagai biaya. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik sebagai karyawan tidak dapat diperlakukan sebagai biaya karena pemilik dianggap sama dengan perusahaan. Selanjutnya, teori entitas. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori sebelumnya.
Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri dan terpisah dari pemilik. Teori ini cocok untuk organisasi berbentuk PT, tetapi juga relevan untuk perusahaan lain yang memiliki eksistensi yang terpisah dari individu pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan yaitu aktiva sama dengan hutang plus modal atau aktiva sama dengan modal. Modalnya ini berasal dari hutang plus modal pemilik. Makna laba menurut pandangan tradisional, laba dicatat dan ditabung dalam laba ditahan. Sedangkan menurut pandangan baru, laba ditahan merupakan ekuitas perusahaan atau investasi milik sendiri. Karena dalam teori ekuitas ini memiliki dua versi, yaitu versi tradisional dan versi baru. Yang ketiga, teori ekuitas residual. Teori ini merupakan pandangan antara teori proprietari dan teori entitas. Persamaan akuntansi dalam pandangan ini yaitu aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Ekuitas khusus meliputi klaim kreditur dan ekuitas pemegang saham preferen. Yang keempat, teori enterprise, yaitu perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Teori ini cocok diterapkan untuk perusahaan skala besar, modern, dan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan pengaruh dari tindakannya kepada beberapa kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, teori dana atau fund. Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dan juga asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi dan legal. Menurut teori ini, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Sehingga persamaan yang digunakan yaitu aktiva dikurangi restriksi aktiva. Konsep teori dana banyak digunakan di sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Di dalam pemerintahan itu kan terdapat beberapa dana seperti dana umum, dana proyek, dana pelunasan utang jangka panjang, dan lainnya. Selanjutnya posisi FASB. FASB mengadopsi teori ekuitas residual ketika berhubungan dengan ekuitas pemilik, yang menyatakan hak residual pada aktiva suatu entitas yang tersisa setelah dikurangi hutang. Pandangan ini sejalan dengan tujuan akuntansi yang dinyatakan oleh FASB, yaitu menyediakan informasi khususnya kepada investor atau lebih khusus kepada pemegang saham biasa. Dalam FASB ini terdapat konsep nilai tambah, yaitu perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan produk dan jasa dengan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan lainnya. Metode penentuan nilai tambah ini ada dua, yaitu metode subtraktif dan metode aditif. Metode aditif ini memiliki beberapa kelebihan dibanding metode subtraktif. Dalam hal penyusunannya lebih mudah karena cukup dengan memodifikasi laporan laba rugi. Selain itu, mudah diterapkan untuk segala jenis bidang usaha, misalnya penjualan jasa, jasa keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya, saya Umi Isnaini akan melanjutkan pembahasan mengenai penyusunan laporan nilai tambah. Jadi, laporan nilai tambah ini disusun atas dasar konsep accrual dan matching principle seperti penyusunan laporan laba rugi. Nah, mengenai laporan nilai tambah ini bisa didefinisikan sebagai laporan hasil operasi perusahaan untuk periode tertentu. Sehingga untuk menghitung laba ditahan berasal dari hasil penjualan dikurangi beban input, bahan baku dan jasa lain, dikurangi beban depresiasi, dikurangi beban gaji dan upah, dikurangi bunga, dikurangi dividen, dan dikurangi pajak penghasilan. Untuk perbedaan antara nilai tambah bersih dan nilai kotor itu terletak pada perlakuan beban depresiasinya. Sementara untuk perbedaan yang lebih jelasnya sudah dijelaskan di halaman 306. Kemudian yang keempat adalah manfaat laporan nilai tambah. Untuk yang pertama memiliki manfaat dalam pengungkapan, yaitu dengan laporan nilai tambah maka bisa memberikan informasi yang lengkap dan relevan tentang kegiatan perusahaan. Untuk yang kedua, manfaatnya adalah sederhana dan fleksibel. Dengan adanya laporan nilai tambah sangat mudah disusun, lalu juga mudah dipahami untuk dibandingkan dengan laporan laba rugi. Manfaat yang ketiga adalah hubungan industrial, yang maksudnya adalah bisa mencerminkan adanya team spirit di organisasi perusahaan. Kemudian manfaat yang keempat adalah kebijakan ekonomi, bahwa laporan nilai tambah ini memiliki peran untuk memperbaiki
kegiatan analisa ekonomi. Dan manfaat yang kelima adalah analisis komparasi, yang bisa memberikan tambahan kriteria sebagai dasar untuk membandingkan prestasi suatu perusahaan. Kemudian yang kelima adalah kelemahan laporan nilai tambah. Yang pertama, laporan nilai tambah itu bisa membingungkan para pemakai karena besarnya nilai tambah suatu perusahaan itu baik, tetapi laba perusahaan itu turun. Dan yang kedua adalah adanya kecenderungan bahwa manajemen akan selalu memaksimumkan besarnya nilai tambah yang akan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketujuh adalah hutang dan ekuitas menurut IFRS. Yang pertama adalah definisi dari hutang. Menurut IASB, definisi hutang ini adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul dari kejadian masa lalu, dan penyelesaian hutang ini diharapkan terjadinya aliran keluar dari manfaat sumber daya ekonomi entitas tersebut. Kemudian yang kedua mengenai substansi hak kontrak dan kewajiban kontrak. Dalam menilai substansi hak kontraktual dan kewajiban kontraktual itu, maka yang pertama, beberapa standar menyarankan agar suatu entitas itu mengabaikan istilah kontrak jika tidak memiliki substansi komersial atau kurang memiliki substansial komersial. Kemudian yang kedua, suatu hak itu adalah substantif jika pemegangnya harus memiliki kemampuan yang praktis dalam mengeksekusi hak tersebut. Setelah itu, mengenai executory contract dan forward contract lainnya, bahwa executory contract itu definisinya adalah kontrak di mana para pihak telah melaksanakan kewajibannya atau kedua belah pihak itu telah melaksanakan sebagian kewajibannya. Yang keempat mengenai pengakuan utang. Nah, menurut kerangka konseptual entitas itu, entitas akan mengakui hutang jika hutang tersebut memenuhi definisi hutang jika yang pertama mungkin manfaat ekonomi masa datang akan mengalir keluar dari entitas, dan yang kedua hutang tersebut memiliki cost atau nilai yang dapat diukur secara andal. Yang kelima mengenai pengukuran hutang. Nah, di sini terdapat 3 metode pengakuan utang. Yang pertama adalah cost based. Dengan metode cost based ini dicatat sebesar jumlah yang diterima yang ditukar dengan kewajiban atau jumlah kas yang diharapkan untuk dibayar untuk memenuhi suatu kewajiban. Untuk metode yang kedua ini adalah current market price, yang dibedakan menjadi current cost dan realizable value. Untuk current cost ini, utang dicatat sebesar jumlah kas yang belum didiskontokan untuk menyelesaikan kewajiban itu. Sedangkan menurut realizable value, utang itu akan dicatat sebesar nilai penyelesaiannya. Untuk metode yang ketiga adalah cash flow based, yang dicatat sebesar nilai sekarang dari aliran kas neto mendatang yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pada kondisi usaha yang normal. Kemudian yang keenam mengenai ekuitas. Definisi dari ekuitas ini bisa didefinisikan perbedaan antara aktiva dan hutang dan merupakan nilai bersih suatu perusahaan. Jadi dengan adanya ekuitas bisa menggambarkan nilai yang dimiliki oleh pemilik pada saat pertama kali membuat neraca. Yang terakhir mengenai akuntansi nilai wajar atau fair value. Nah, definisi fair value menurut IFRS 13 ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini: harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas pada transaksi lama antara partisipasi pasar pada tanggal pengukuran. Nah, kemudian
Di sini terdapat kata market participation. Nah, yang dimaksud dengan market partisipan ini adalah pembeli dan penjual dalam pasar prinsipal untuk aktiva dan hutang, serta memiliki karakteristik ada 4. Yang pertama, mereka itu independen satu sama lain dan bukan pihak related parties. Yang kedua, mereka harus mengetahui dengan memahami tentang aktiva atau utang, dan transaksi tersebut menggunakan semua informasi. Semua informasi tersebut menggunakan informasi yang tersedia. Yang ketiga, mereka mampu untuk masuk dalam transaksi untuk aktiva dan utang. Dan yang keempat, mereka berniat masuk ke dalam suatu transaksi untuk aktiva dan utang. Kemudian, untuk prinsipal market ini, definisinya adalah pasar dengan volume tinggi dan tingkat aktivitas untuk aktiva dan utang. Sementara untuk definisi most advantageous market ini adalah pasar yang memaksimumkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aktiva atau meminimumkan jumlah yang akan dibayar untuk mentransfer hutang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.